Nah, bau mulut ini disebabkan karena gigi ini tidak keluar dari gusi. Jadi di sekitar gigi ini ngumpullah itu sisa-sisa makanan, food debris ya. Nah, itu yang menyebabkan ada bau mulut yang dirasakan pasien. Ya, halo Sobat Sentra. Ketemu lagi kita di podcast Sentra Stage. Kali ini di Sentra Medica Hospital Cikarang. Saya kali ini sudah kedatangan narasumber yang cantik ya. Beliau adalah Dr. Rina Simamora, Dr. Gigi Rina Simamora, spesialis bedah mulut. Apa kabar Dr. Rina? Luar biasa. Sehat. Sehat. Senang bisa ketemu Dr. Rina nih. Nah, kebetulan ada Dr. Rina yang seorang dokter gigi spesialis bedah mulut. Kita mau membahas soal penanganan gigi impaksi. Waduh, ini mungkin Sobat Sentra masyarakat masih kurang familiar begitu dok ya dengan istilah gigi impaksi. Mungkin Dokter Rina bisa jelasin apa sih gigi impaksi itu dan apa penyebab gigi impaksi dok? Iya. Terima kasih Dokter Helmi. Pertanyaannya bagus sekali. Ya. Jadi gigi impaksi itu adalah gigi yang terpendam. Itu bukan cuma perasaan dok yang Iya. terpendam ya. Gigi juga Gigi bisa terpendam. Nah, Oke. Ini biasanya disebabkan karena ada halangan dari gigi tersebut atau tulang yang menebal pada sekitar gigi yang tumbuh. Nah, hambatan dari tumbuhnya gigi impaksi ini bisa karena tulangnya menebal atau gangguan dari gigi tetangga sehingga gigi ini tidak bisa tumbuh sempurna. Yang kedua, gigi impaksi ini juga bisa disebabkan oleh memang faktor genetik dari rahang pasien sehingga gigi itu tidak bisa tumbuh sempurna. Penyebabnya ya dok. Iya, salah Tadi satu faktor penyebabnya. gangguan dari gigi tetangga Iya, dokter bilang iya. dan juga faktor genetik. Ya. Oke. Gigi tetangga. Oh, tetangga suka bikin rusuh ya dok. Termasuk gigi juga. Kenapa dok gigi tetangga bisa menyebabkan gigi impaksi? Iya. Maksudnya gigi tetangga ini membuat untuk ruang tempat gigi bungsunya tumbuh itu tidak cukup ruang. Oke, jadi Nah, terdesak. Iya, terdesak. Dan posisi untuk gigi impaksi ini bisa posisinya yang miring seperti horizontal, bisa juga posisinya itu terbalik. Nah, itu yang menyebabkan nanti merusak atau mengganggu untuk gigi tetangganya. Oke, I see. Jadi penyebabnya sudah cukup jelas ya. Nah, kalau begitu dok, apakah semua orang, baik anak-anak atau dewasa, pasti mengalami gigi impaksi dan atau hanya pada kondisi tertentu aja dok? Iya. Jadi untuk gigi impaksi ini tidak semua orang mengalami gigi impaksi. Oke. Ya, tapi pada umumnya pasien-pasien itu memang mengalami ada gigi impaksi. Dan gigi impaksi ini sering terjadi pada gigi molar 3, yaitu yang disebut dengan gigi bungsu. Ya. Baik itu molar 3 di gigi atas, Atau bawah. Nah, kemudian juga terjadi pada gigi taring. Namanya Taring gigi juga caninas. bisa. Iya, Oke. dok. Ya. Jadi itu bisa terjadi gigi impaksi. Jadi berarti memang tidak semua orang ya punya gigi impaksi ini dok ya? Ya. Oke, baik. Nah, kalau begitu dok, bagaimana caranya kita mengetahui kalau gigi yang tumbuh itu impaksi? Apakah ada tanda-tanda khasnya? Waduh, jangan-jangan ini gigi saya impaksi nih, gigi saya kurang rata nih gitu misalkan. Terima kasih dok, pertanyaannya bagus juga. Nah, pada umumnya pasien itu tidak menyadari kalau dia ada gigi impaksi. Tapi yang paling khas adalah pasien suka merasakan ada nyeri di gigi bungsu itu namanya di gigi yang terakhir. Nah, selain nyeri ini bisa juga dari pasien merasakan ada bau mulut. Nah, bau mulut ini disebabkan karena gigi ini tidak keluar dari gusi. Jadi di sekitar gigi ini ngumpullah itu sisa-sisa makanan, food debris ya. Nah, itu yang menyebabkan ada bau mulut yang dirasakan pasien. Nah, untuk nyeri ini kadang-kadang pasien juga tidak menyadari bahwa itu dari gigi impaksi. Bisa saja mungkin dia ada memang sering ada sakit kepala, jadi dia tidak merasakan bahwa itu benar-benar dari gigi yang mau tumbuh seperti itu. Ya. Jadi memang menarik ya dok, bahwa ternyata gigi impaksi bisa menimbulkan dampak bau mulut. Oke, jadi ini orang yang bau mulut bisa saja tandanya dia ada gigi impaksi berarti dok? Salah satunya. Salah satunya. Oke, baik. Nah kalau gitu dok, sebenarnya
apa bahayanya atau komplikasinya jikalau gigi impaksi ini tidak segera ditangani, dok? Iya. Untuk gigi impaksi, pada umumnya memang pasien itu kalau sudah merasakan keluhan, sebaiknya memang harus segera kita tanganin. Yeah. Karena kalau dibiarkan itu akan menimbulkan nyeri yang terus-menerus. Nah, pada gigi impaksi ini, nyeri ini bisa sudah mencakup ke jaringan sarafnya. Makanya pasien itu pada umumnya suka mengeluh, ada sakit kepala, bisa nyeri juga ke lehernya suka pegel, Waduh. atau telinganya berdenging, karena memang gigi impaksi ini sangat banyak ya memberi gejala-gejala sakit dan nyeri yang dirasakan pasien. Gitu, dok. Jadi memang nggak boleh ditunda, Iya. dokter ya. Iya. Karena tadi bisa tuh nyeri kepala, waduh macam-macam ya, dok. Iya. Oke. Nah, dok, kalau begitu apa benar nih gigi impaksi juga bisa menyebabkan penyakit lain di rongga mulut, dok? Bisa nggak? Bisa. Jadi gigi impaksi ini salah satunya yang tadi kita ngomongin dari awal, dia akan mengganggu pertumbuhan atau merusak gigi tetangganya. Jadi gigi tetangganya dia dorong karena posisi giginya yang miring. Nah, itu bisa juga nanti gigi tetangganya akan berlubang atau karies ya, dok ya. Nah, yang kedua yang tadi kita sampaikan, gigi impaksi ini juga bisa menyebar ke jaringan sarafnya yang membuat pasien itu memang tidak nyaman. Sampai kadang-kadang pasien itu saking sering sakit kepala atau pegel leher membuat dia susah tidur, bisa juga. Iya. Jadi infeksi di rongga mulut itu lebih kepada giginya berlubang nanti ya, dok ya. Oke, I see. Nah, dok, untuk penanganan medisnya sendiri, penanganan medis gigi impaksi seperti apa, dok? Apakah selalu harus dengan cabut aja atau ada dengan cara lain untuk menangani gigi impaksi? Iya. Jadi gigi impaksi ini pada saat pasien datang, misalnya pasien itu medical check up ya, dok ya, misalnya konsultasi, dia mau tahu nih gigi saya ada impaksi apa tidak. Yang pertama kita lakukan, kita anamnesa pasien, kita lihat kondisi giginya. Kalau memang kita melihat bahwa ini ada kemungkinan ada tumbuh gigi impaksi, kita akan melakukan pertama itu adalah ronsen, namanya ronsen panoramik. Nah, pada saat hasil ronsen kita lihat, kalau memang gigi impaksinya tidak mengganggu atau tidak menimbulkan nyeri yang hebat, kita akan preventif. Jadi kita pemberian obat-obatan dulu ya, medikamentosa, betul. Nah, kalau sudah dilakukan medikamentosa tapi pasien masih merasakan keluhan yang nyeri yang terus-menerus, kita akan anjurkan untuk kuratif. Kita lakukan arahkan untuk tindakan pembedahan yang namanya odontektomi. Kira-kira begitu, dokter. Odontektomi. Yes. Nah, berbicara soal pembedahan odontektomi ini, dok, seberapa sulit sih, dok, atau seberapa sukar nggak sih operasi ini, atau ada resikonya nggak sih, dok, proses operasi ini? Iya, untuk operasi ini memang dia ada pilihan ya, dok ya. Jadi bisa dilakukan dengan bius lokal, bisa juga dengan bius total general anestesi. Tergantung nanti kita lihat kondisi pasien atau melihat daripada posisi gigi impaksi yang ada pada pasien. Untuk bius lokal memang kita utamakan untuk kasus-kasus yang mungkin posisinya ringan. Seperti misalnya pasien ini tidak terlalu banyak keluhan, tapi dia kadang-kadang muncul nyeri yang dirasakan, jadi dia pengen udah cabut aja. Atau yang kedua kita lakukan bius lokal itu dengan pasien ini tidak mempunyai penyakit penyerta, nggak ada komorbid gitu, dok. Jadi dalam kondisi sehat, bagus, kita lakukan dengan bius lokal. Nah, untuk mengarahkan ke bius total general anestesi, kita melihat mungkin pasien ini punya komorbid, penyakit penyerta, yang mungkin nanti kita berkolaborasi dengan sejawat yang lain seperti bagian neuro, internis, untuk kita akan melakukan tindakan ini nanti dilakukan di ruang operasi. Ya. Jadi kalau memang kondisinya masih ibarat kata nggak ada komorbid, masih boleh dilakukan dengan bius lokal. Ya. Tetapi kalau ada penyulit, harus dengan bius total. Iya, general anestesi. Pernah nggak, dokter, ada kasus yang dokter tangani di lapangan yang benar-benar ini udah ada komorbid, ada penyulit? Pernah nggak, dok, ada satu kasus seperti itu? Iya.
untuk kita di sentra medika kita memang sering menerima pasien ya dok ya, misalnya dengan pasien-pasien dengan jantung. Ya. Jadi pasien-pasien ini direncanakan akan operasi jantung. Nah kita dirujuk dari dokter jantung untuk membereskan semua dulu gigi-gigi yang mengganggu untuk nanti rencana operasi jantung. Begitu juga dengan pasien-pasien dengan diabetes, ya, hipertensi, yang penyulit seperti asma juga kita akan selalu berkolaborasi dengan sejawat yang lain. Dan itu kita tanganin di sini. Ya. Durantenya dok, proses operasinya antara yang tadi bius lokal dengan bius total dengan penyulit itu berbeda atau lebih lama yang bius total dengan penyulit itu dok? Gimana? Bisa cerita dok? Kalau untuk masing-masing punya ini ya dok ya. Jadi kalau bius lokal itu mungkin durantenya lebih cepat karena pasien dalam kondisi sadar, kita lebih cepat untuk tindakan. Kalau untuk general anestesi mungkin banyak persiapannya, mungkin akan dilakukan cek darah, nanti toleransi operasi juga ke dokter anestesi, ke dokter sejawat yang kita berkolaborasi untuk penanganan pasien ini. Jadi mungkin durantenya lebih lama untuk general anestesi. Dan untuk general anestesi ini juga kita akan rawat pasiennya untuk observasi pasca bedahnya. Oke. Iya. Berarti kalau yang untuk bius lokal nggak perlu dirawat dok? Selesai cabut operasi tindakan? Langsung rawat jalan pulang? Iya. Oke. Tapi kalau untuk bius total karena ada observasinya, sehingga harus dirawat. Oke, baik. Nah dok, kalau begitu setelah dilakukan operasi ini, apa yang pasien harus perhatikan setelah tindakan operasi gigi impaksi ini? Hal-hal apa yang boleh dan nggak boleh dia lakukan gitu dokter? Untuk tindakan odontektomi setelah tindakan kita memang selalu instruksikan ke pasien yang pertama bahwa nyeri dan bengkak itu pasti ada setelah tindakan, tapi itu tidak berlangsung lama ya. Terus yang kedua harus selalu menjaga oral hygiene dok. Nah kadang-kadang pasien ini lupa bahwa harus selalu bersih walaupun habis cabut gigi. Jadi dengan oral hygiene misalnya banyak minum air putih, rajin kumur-kumur setelah makan supaya sisa-sisa makanan saat dia makan tidak nempel ya di bekas yang kita operasi atau benang yang kita jahit, jadi tidak numpul di sana sisa makanannya, dan selalu bersih oral hygiene-nya. Yang ketiga memang kita akan instruksikan juga kasih obat-obatan, kemudian untuk nanti 4-5 hari ke depan kontrol kembali ke kita lihat untuk proses pasca bedahnya. Ya. Menarik dokter bilang kan harus menjaga oral higienisnya ya. Boleh nggak dia sikat gigi dok? Ada kan orang apa ya dok, gitu otomatis ya habis makan 10-15 menit sikat gigi Nah bisa nggak dok dengan kondisi yang habis dioperasi dia sikat gigi? Ya, sebenarnya yang paling diutamakan setelah operasi ini dalam 24 jam pasien itu tidak boleh kumur-kumur untuk menghindari supaya tidak terjadi perdarahan berulang ya dok ya. Tapi untuk sikat gigi nanti lihat kondisi pasiennya. Kalau untuk sikat gigi ya mungkin untuk gigi yang di depan, bagian depan dia bisa sikat supaya pasiennya juga merasa pede karena udah terbiasa sikat gigi begitu dok. Nanti dibantu dengan dia bersih-bersih, minum air putih banyak, yaitu. Soal anjuran makan dok, kan gigi rongga mulut masih dalam habis dioperasi. Ada nggak? Ini jangan dulu makan yang keras-keras, jangan dulu makan yang pedas atau yang apa, ada nggak anjuran untuk makanannya dok? Terima kasih dokter, itulah pertanyaan banyak pasien. Jadi diharapkan pasien ini memang diet lunak dok. Dia jadi kalau bisa makan bubur dulu ya. Terus yang kedua jangan langsung makan yang dicari udah lapar nih makan yang berat gitu. Saya mau cireng. Itu ya dok ya. Jadi kita instruksikan pasien seperti itu sih, cari diet lunak, makanan lunak. Terus kalau misalnya agak susah makan karena susah buka mulut ya mungkin kita bilang minum jus, buah-buahan ya, jus alpukat. Jadi membantu pasien juga supaya dia tidak terlalu menggerakkan otot mulutnya karena masih masa penyembuhan ya untuk habis operasinya. Baik. Nah kalau begitu dok, apa langkah pencegahan agar gigi impaksi ini tidak menimbulkan masalah nanti di kemudian hari? Untuk pencegahan jadi memang harus konsultasi ke dokter. Nah kita bedah mulut itu memang
rujukan itu dari dokter gigi umum. Ya, nanti mereka rujuk ke kita bedah mulut. Nanti pasien kita edukasi, kita kasih gambaran setelah anamnesa, kemudian kita kasih tahu bahwa ini memang harus pembedahan dari hasil ronsen panoramik, nanti dilakukan pembedahan supaya apa? Supaya tidak ada komplikasi yang berkelanjutan. Jadi kita kasih pilihan ke pasien bahwa memang dari hasil anamnesa, hasil pemeriksaan penunjang ronsen bahwa ini memang harus kita lakukan pembedahan odontektomi. Jadi pasien kita infokan seperti itu. Nah tadi kan dokter juga sempat bilang ada faktor genetik. Misalkan orang tuanya dia perlu kontrol rutin nggak sih dok kalau memang dia ada genetiknya gigi impaksi begitu? Iya. Kalau genetik ini sebenarnya berhubungan dengan misalnya bentuk rahangnya dok, misalnya kecil ya. Padahal gigi impaksi ini kan tumbuhnya itu di usia 18 sampai 25 tahun, makanya disebutkan gigi bungsu. Nah, kalau untuk memang dari genetiknya sudah ada, memang kita harapkan pasien ini akan rutin untuk periksa ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali, itu sudah rutin untuk periksa check up giginya. Gitu. Walaupun tidak ada keluhan ya dok. Yes. Oke, baik. Kalau begitu dok, apa nih pesan dokter Rina kepada masyarakat supaya bisa lebih peduli terhadap kesehatan gigi, khususnya soal gigi impaksi nih dok? Apa? Jadi buat Sobat Sentra, silakan untuk selalu kontrol gigi geligi 6 bulan sekali ke dokter gigi, dan jangan menunggu harus ada keluhan dulu baru datang, tapi supaya kita punya preventif, jadi kita mencegah jangan sampai kita mengalami keluhan yang lebih berat, misalnya nyeri yang berulang, ditahan-tahan, berobat sendiri. Jadi silakan datang untuk periksakan giginya ke Rumah Sakit Sentra Medical Hospital Cikarang. Nah kalau gitu nih, orang mau tindakan, saya mau cabut gigi impaksi, baiknya gimana sih dok? Nggak usah repot-repot dokter Elmi, silakan saja datang ke Rumah Sakit Sentra Medical Hospital Cikarang, menemuin kita di Poliklinik Bedah Mulut, saya dokter gigi Rina Simamora. Oke, kalau gitu hari prakteknya jamnya jam berapa dok? Kalau saya ada setiap hari dok. Waduh, tiap hari? Setiap hari Senin sampai Sabtu? Ya. Jamnya? Pagi jam 8.30 sampai jam 13. Waduh, jadi hampir setiap hari ya dokter ada di sini. Tuh, jadi Sobat Sentra yang mau konsultasi, yang mau berobat, ya bisa ketemu dokter Rina, hampir tiap hari ada. Iya. Ya, jangan khawatir. Oke. Silakan, ada yang boleh tambahkan dokter? Iya. Jadi Sobat Sentra, tolong diingat, kalau gigi kita sehat, senyum kita sehat. Kalau senyum kita sehat, hati kita bahagia. Hati yang bahagia adalah obat yang manis. Mantap, luar biasa. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi dokter Rina untuk insight-nya. Ya, mudah-mudahan ini penanganan gigi impaksi bisa benar-benar dimengerti oleh masyarakat, oleh Sobat Sentra, sehingga mungkin langkah pencegahan, tindakan preventif semakin banyak ya dok, daripada kuratifnya itu sendiri. Sehat selalu, sukses untuk dokter Rina. Ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin. Demikian Sobat Sentra, podcast kami bersama Dokter Gigi Rina Simamora, spesialis bedah mulut. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi untuk episode podcast selanjutnya. Salam sehat dan sampai jumpa.